Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladina khummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil khimar kamathalil khimar yahmilu asfara. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Ki Haji Soekardi yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa di mana saja Bapak Ibu berada yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kita bahas tentang macam-macam orang yang terpedaya. Tentang macam-macam orang yang terpedaya dan bagian golongan setiap macam. Mereka ada 4 macam. Macam yang pertama adalah orang yang terpedaya. Macam pertama adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang terpedaya dari mereka, dari ahli ilmu ini, ada beberapa golongan. Jadi, kelompok yang pertama yang terpedaya adalah ahli ilmu. Orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang terpedaya dari mereka, dari ahli ilmu ini, ada beberapa golongan lagi. Di antaranya, segolongan yang ada di antara orang-orang yang ahli ilmu ini, Bapak Ibu, mereka mengokohkan ilmu-ilmu syariat dan sibuk dengan ilmu-ilmu tersebut. Mereka tidak memperdulikan perhatiannya pada anggota badan dan menjaganya dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mematuhi ketaatan-ketaatan. Jadi, segolongan dari ahli ilmu yang terpedaya ini, ilmunya banyak, faham tentang ilmu syariat, tetapi tidak mampu menghindarkan dirinya dari melakukan perbuatan maksiat, bahkan belum secara istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bahasa trennya STMJ. Salatnya tekun, tapi maksiatnya jalan terus. Nah, itu STMJ. Salatnya tekun, tapi maksiatnya jalan terus. Jadi kenapa mereka masih berbuat kemaksiatan dan tidak mematuhi ketaatan-ketaatan? Mereka tertipu dengan ilmunya. Menyangka dengan ilmu yang dimiliki itu memiliki satu tempat tersendiri di sisi Allah. Merasa bahwa dengan ilmunya itu Allah memberikan karomah, kemuliaan kepada dirinya, sehingga merasa karena sudah punya karomah dari Allah, maka walaupun berbuat kemaksiatan, Allah tidak akan menyiksa. Ini adalah orang yang berilmu, tetapi yang terpedaya dengan ilmunya. Jadi karena merasa ilmu agamanya, ilmu syariatnya sudah kuat, sudah banyak, sudah mendalam, maka merasa memiliki sebuah karomah di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kemudian dengan melakukan kemaksiatan, ya tetap saja dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan merasa tidak akan disiksa oleh Allah. Inilah ahli ilmu, segolongan dari ahli ilmu yang tertipu, terpedaya dengan ilmunya. Bapak Ibu, rahimakumullah. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, ilmu mukasyafah. Yang kedua, ilmu muamalah. Apa ilmu mukasyafah itu? Ilmu yang mengetahui tentang Allah dan sifat-sifatnya. Jadi ilmu yang mengetahui tentang Allah dan sifat-sifatnya. Dan ilmu inilah yang lazim disebut dengan ma'rifat. Ma'rifatullah. Jadi ilmu yang mengenal tentang Allah dan mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Dan ilmu ini lazim dikenal dengan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat. Adapun ilmu muamalah adalah ilmu yang mengetahui tentang perkara halal haram. Ilmu yang menjelaskan tentang akhlak yang tercela, akhlak yang terpuji. Lalu bagaimana cara mengobati akhlak yang tercela itu. Dan bagaimana cara menjauhinya akhlak yang tercela itu. Lalu yang terpenting para jamaah, ilmu ini yang terpenting para jamaah, bukan sekedar kita peroleh sebagai pengetahuan saja. Tetapi ilmu ini kita peroleh untuk diamalkan, untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak boleh kita bangga hanya mendapatkan ilmu secara teoritis, tetapi kemudian kita tidak bangga dengan sudah mampu mengamalkannya. Sebanyak dan sedalam apapun ilmu yang kita peroleh kalau sekedar sebagai pengetahuan belaka, maka tidak ada artinya. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Jika tidak dibuktikan dengan amal. Tidak dipraktekkan dengan perbuatan nyata. Ilmu itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Sehingga tidak boleh kita hanya bangga untuk mendapatkan ilmu, tetapi tidak bangga dengan kita belum bisa mempraktekannya. Maka kalau sudah mendapatkan ilmu itu seharusnya memang biar nampak nilainya ya harus diamalkan. Sehingga dianalogkan seperti orang yang sakit. Lalu kepengen sembuh. Tetapi yang dilakukan orang yang sakit kepengen sembuh itu sekedar meramu ramuan-ramuan yang menjadi obat, yang menjadi sebab Allah menyembuhkan, menyehatkan orang tersebut, menyembuhkan orang tersebut, tetapi kemudian obat itu tidak diminum. Apa artinya? Ramuan itu tidak diminum. Apa artinya? Mempersiapkan ramuan-ramuan tersebut, obat-obat tersebut, lalu kemudian tidak diminum obat itu. Insya Allah ya tidak sehat. Tidak akan sembuh dari penyakitnya. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah rahimakumullah, itu sama dengan kita memperoleh ilmu, tetapi kemudian kita tidak pandai untuk mempraktekkan ilmu kita dalam kehidupan ini. Itu dianalogkan seperti orang sakit, hanya meramu obat, tetapi kemudian obatnya tidak diminum. Insya Allah ya masih sakit terus.
Begitu juga halnya orang yang ahli ilmu fikih. Memahami dengan kokoh ilmu tentang melaksanakan ketaatan. Jadi ilmu fikih itu kan ilmu terapan. Gitu. Sholat, rukunya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sunahnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Hal-hal yang membatalkan dan seterusnya. Itu tinggal membaca saja kalau ilmu fikih itu. Ilmu terapan. Ya. Tidak usah menggali dari ayatnya ini, hadisnya ini, sudah ada di situ. Nih. Semuanya sudah ada di situ. Itu 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu kalau fikih itu. Ilmu terapan istilahnya. Jadi memahami ilmu fikih yang isinya ilmu fikih itu adalah penjelasan tentang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tetapi kemudian tidak diamalkan. Ya. Demikian ia memahami kokohnya tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan kemaksiatan. Tetapi kemudian tidak menjauhi kemaksiatan itu. Mengerti tentang ilmu tentang ketaatan kepada Allah tetapi tidak dilaksanakan. Mengerti tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan kemaksiatan tetapi tidak dijauhi kemaksiatan itu. Bahkan mengerti. Ini akhlak yang terpuji, tetapi kemudian tidak berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Ini akhlak yang tercela, tetapi tidak mampu menghindarkan akhlak yang tercela tersebut. Ya. Maka orang tersebut adalah orang yang terpedaya dengan ilmunya. Ya. Orang yang terpedaya dengan ilmunya. Hei, Ya. dimatiin kasihnya? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Sampai tuh. Karena itulah, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Samsi. Surat As-Samsi. As-Samsi. Surat yang ke berapa As-Samsi itu? 91. Ayat yang ke-9. Allah dawuh, qad aflaha man zakkaha. Monggo Bu Indri. जी उस्ताद siap أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Jangan perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Allah tidak berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mempelajari bagaimana cara membersihkan. Berarti kan teori. Gitu. Jadi sesungguhnya Allah tidak berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mempelajari bagaimana cara membersihkan. Ya. Menulis ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada manusia. Tapi firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, prakteknya. Sehingga tidak diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang mempelajari bagaimana cara membersihkan jiwa itu. Tapi langsung, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Artinya, walaupun kita mengetahui tentang tata cara membersihkan jiwa kita, tetapi ketika kita tidak mempraktekannya, ya nggak ada artinya. Maksudnya begitu para jamaah. Okay? Jadi maksudnya walaupun kita ngerti tentang ilmu, tentang tata cara membersihkan jiwa, alhamdulillah, kemudian kita tidak mempraktekannya, ya nggak ada nilainya di sisi Allah. Justru yang diperintahkan oleh Allah adalah mempraktekkan ilmu tentang bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita dari kotoran itu. Itu yang terpenting. Bukan sekedar teori. Maksudnya begitu. Ngerti
langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mensucikan jiwa, tapi nggak dipraktekkan. Ya, jiwa kita tetap menjadi jiwa yang kotor. Itu para jamaah. Oke. Makanya para jamaah rahmatullah, orang-orang yang alim, ya, orang-orang yang berilmu, ya, itu tidak boleh lupa, ya, tentang firman Allah yang menjelaskan tentang orang-orang yang berilmu yang lacur, orang-orang berilmu yang zalim, yang lacur, yang zalim. Ya. Artinya orang-orang yang berilmu yang lacur atau orang-orang yang berilmu yang zalim itu orang-orang yang berilmu yang tidak diamalkan ilmunya dalam kehidupan. Sehingga kalau berkali-kali saya sudah sampaikan para jamaah, 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama, kita wajib membacanya dengan tartil. Alhamdulillah setiap pagi kita sudah belajar tahsin Al-Quran atau tartil Al-Quran. Itu memang wajib. Tidak boleh Al-Quran itu sekedar bisa dibaca, tetapi belum tartil, tidak boleh. Ya. Nah, yang kedua setelah kita memahami atau bisa membaca Al-Quran yang tartil, kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran adalah memahami isinya melalui ilmu tafsir. Yang ketiga setelah paham itu, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat baru mendakwahkannya. Mendakwahkan Al-Quran. Itu 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan semuanya bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar tentang 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran tersebut. Maka kita diingatkan sebagai orang berilmu, hati-hati jangan sampai kita dikatakan orang yang berilmu yang lacur. Orang yang berilmu tapi zalim. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan ilmu kita. Bu Indri, persiapan di Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 176. Ayat itu, penggalan ayat itu, dalam penggalan ayat itu nanti dibaca lengkap, artinya famathaluhu kamathalil kalb. Monggo Bu Indri dibaca lengkap artinya. Nggih, Ustaz. 176 nggih, Ustaz. Al-A'raf. Nggih. Al-A'raf. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi, kalau kita memahami isi kandungan Al-Quran, tetapi kemudian kita dustakan, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan pemahaman kita tentang isi Al-Quran itu, ilmu-ilmu yang kita peroleh dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak kita praktekkan. Maka Allah menganalogkan seperti famathaluhu kamathalil kalb. Maka perumpamanya seperti anjing. Naudzubillah min dzalik. Sangat berat ya perumpamaan ini. Ya, faham apa yang ada di dalam Al-Quran, tetapi kita mendustakannya, artinya tidak dipraktekkan, tidak diamalkan. Itu Allah memberikan analog famathaluhu kamathalil kalb.
maka perumpamaannya seperti anjing. Naudzubillah min dzalik. Lebih konkret lagi di dalam surat Al-Jum'ah. Ya. Surat yang ke-62. Ya. Surat yang ke-62. Ayat yang ke-5. Allah dawuh, "Matsalul ladzina khummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil khimari yahmilu asfara." Ila ayat. Monggo Bu. Iya Ustaz. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masya Allah. Terima kasih Bu Indri. Jadi perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, artinya tidak memikulnya itu tidak mengamalkannya. Dianalogkan oleh Allah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Masya Allah. Jadi seperti keledai yang di punggung keledai itu mengangkut kitab-kitab yang tebal, tetapi tidak ngerti, ya, harus mengamalkan seperti apa. Wong keledai harus bagaimana mengamalkannya. Orang keledai yang nggak paham. Maka para jamaah, maka manakah kehinaan yang melebihi dari perumpamaan yang Allah sampaikan seperti anjing dan seperti keledai itu? Kehinaan mana yang lebih rendah daripada analog Allah bahwa orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya itu sekali lagi dianalogkan oleh Allah seperti anjing dan keledai? Masih adakah kehinaan yang lebih rendah daripada julukan itu, analog itu? Rasanya sudah sangat rendah. Jika kita sekedar pandai berilmu, tetapi tidak pandai mempraktekkannya, tidak pandai mengamalkannya, itu adalah tertipu, terpedaya dengan ilmunya. Oleh karena itu, para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kita dalam beberapa sabdanya, "Man izdada ilman walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk untuknya, niscaya ia tidak bertambah dekat kepada Allah, kecuali bertambah jauh. Masya Allah. Tambah ilmunya, tapi tidak bertambah petunjuknya. Yang kemudian dengan petunjuk itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau ada orang yang bertambah ilmunya, tidak bertambah petunjuknya, maka dia tidak akan semakin dekat dengan Allah, tetapi justru akan semakin jauh dari Allah. Itu para jamaah. Jadi harusnya bertambah ilmu kita, harusnya semakin dekat kita dengan Allah. Bertambah ilmu kita, harusnya semakin dekat kita dengan Allah. Tetapi kalau bertambah ilmu kita, kemudian tidak semakin menyebabkan kita dekat dengan Allah, tetapi justru menyebabkan kita jauh dari Allah, ya na'udzubillah min dzalik. Nggak ada artinya sama sekali ilmu yang kita peroleh jika menyebabkan kita malah jauh dari Allah. Karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, yulqal alimu finnar, fatandaliku aqtabuhu, fayaduru biha finnar, kama yadurul himaru firraha.
Orang yang berilmu akan dilempar di dalam neraka. Maka keluarlah isi perutnya. Dan ia berputar dengan isi perut itu di dalam neraka. Sebagaimana berputarnya keledai pada gilingan gandum. Na'udzubillah min dzalik. Jadi isi perutnya dikeluarkan. Kemudian orang itu berputar-putar dengan isi perutnya itu sebagaimana berputarnya keledai pada gilingan gandum. Itu jika ilmu sekedar teoritis, tetapi tidak praktis. Ya, sekedar sebagai pengetahuan, tetapi tidak kita praktekkan dalam kehidupan. Sehingga harusnya sekali lagi menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah. Dengan ilmu-ilmu yang kita peroleh. Dengan ilmu-ilmu yang sudah kita faham. Itu para jemaah. Demikian pula Rasulullah mengingatkan kita, syarrun nasi ulama'usu. Sejelek-jelek manusia adalah ulama yang jahat. Ulama yang jelek. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu ulama su. Jadi ada ulama su, ulama yang jahat, ulama yang jelek. Ya. Ada ulama yang bagus, yang benar-benar ulama. Ya. Orang-orang yang memiliki ilmu banyak, tetapi kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Ya. Jangan menjadi ulama su, banyak ilmunya, tetapi tidak mampu untuk mempraktekkan. Dan mempraktekkan ilmu kita itu, para jamaah, memang tetap saja ada yang khablum minallah, ada yang khablum minan nas. Ya. Jadi objeknya itu khablum minallah dan juga khablum minan nas. Yang kedua-duanya itu harus kita bangun hubungan baik kepada Allah dan juga hubungan kepada manusia itu dengan sebaik-baiknya. Sering saya sampaikan, sebaik apapun hablum minallah yang kita lakukan, jika hablum minannasnya tidak baik, maka akan menjadi penghalang bagi kita untuk bisa segera masuk surganya Allah. Ini para jamaah yang kemudian Masya Allah, dalam hidup ini memang Masya Allah, ya kita harus hati-hati lah. Nggak cukup kita ini hanya pulang balik masjid, pulang balik majelis taklim, pulang balik dari mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi kemudian dengan tetangga tidak pernah baik, dengan saudara tidak pernah baik, dengan orang tua nggak pernah peduli. Naudzubillah min dzalik. Jadi, karena itulah para jamaah, ibadah yang khablum minallah, minan nas maksud saya, itu justru ibadah yang paling penting, ibadah yang harus betul-betul kita perhatikan dengan serius, ya di samping ibadah yang khablum minallah. Okay. Makanya ayat 10 daripada surat Al-Munafikun, surat 63. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Diberi. Siap Ustaz. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan
menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Begitu jelasnya para jamaah ayat ini. Ketika seseorang itu sudah meninggal, amat sangat menyesal, ya, jika saat masih hidup tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah, ya. Kalaupun pernah, tapi ya sekedarnya saja. Jadi ingin dikembalikan hidup kembali barang sesaat, bukan untuk sholat, bukan untuk haji, bukan untuk puasa, tapi untuk bersedekah. Masya Allah. Ini pentingnya ibadah yang qablum minan nas. Fa'as-soddaqoh. Maka saya akan sodakohkan seluruh harta saya. Masya Allah. Jadi ingin dikembalikan hidup sebentar saja untuk sodakoh. Ini membuktikan sekali lagi ibadah yang qablum minan nas ini amat sangat penting. Ya. Dan ibadah yang namanya sodakoh, infak jariyah, wakaf, hibah, zakat, itu memang ibadah yang berat. Ya, ibadah yang berhubungan dengan mengeluarkan harta ini kan ibadah yang paling berat. Sehingga masih ada di antara kita yang kemarin Dzulhijjah itu harusnya mampu untuk berkorban, tapi masih ada yang tidak berkorban. Padahal jelas kata Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rizki oleh Allah lalu kok tidak berkorban, maka janganlah mereka mendekati tempat sholat kami. Mendekati tempat sholat Rasulullah saja nggak boleh, apalagi ikut sholat. Kalau kita ini sebenarnya mampu berkorban, tapi tidak mau korban. Kalau kita ini mampu untuk melaksanakan ibadah haji dalam tempo waktu 5 tahun, lalu 5 tahun ini kita tidak mendaftarkan diri, maka ketika mati silakan milih mati sebagai orang Yahudi maupun menjadi orang Nasrani. Soal sudah daftar harus menunggu 38 tahun, nggak ada masalah. Kan berarti kita sudah niat itu. Tapi kalau belum niat sama sekali dengan dibuktikan sudah daftar, sudah diberikan kemampuan oleh Allah selama 5 tahun berturut-turut mampu sebenarnya membayar BPIH itu, lalu kita tidak rentak, tidak niat, dan kemudian dalam waktu tempo 5 tahun ini kita dipanggil oleh Allah, maka dalam sebuah hadis dinyatakan silakan mati memilih sebagai orang Yahudi maupun orang Nasrani. Memang berat ibadah dengan mengeluarkan harta itu memang sangat berat. Makanya ketika orang itu meninggal menyesal luar biasa karena belum bisa berinfak, bersodakoh dengan maksimal. Mungkin sudah sodakoh tapi kurang maksimal. Maka para jamaah, monggo pelan-pelan bersama-sama. Yang ngomong ini bukan orang terbaik jamaah. Yang ngomong juga masih sama-sama belajar seperti panjenengan. Jadi bukan kemudian ustadz ini mesti orang terbaik, boten. Masih sama-sama ikhtiar untuk menjadi orang baik. Untuk sama-sama ikhtiar bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh. Saling doa mendoakan di antara kita. Saling bertausiah, berwasiat di antara kita dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itulah apa yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Tidak jarang ketika kita ngobrol sesama ustadz, kadang-kadang ya ngapunten, tidak terasa ngerasani koncone, ngerasani tonggone, Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar, maka perlu diingatkan. Walaupun ustadz itu juga manusia. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila memang orang yang maksum
Orang yang benar-benar dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, benar-benar dijaga. Itu Rasulullah, memang maksum. Nah, kita ini lebih baik mengakui kita ini orang yang mesum, yang banyak dosa, itu lebih baik. Memang kita tidak boleh oleh Al-Quran merasa mensucikan diri kita sendiri, itu tidak boleh. Wala tuzakku anfusakum, tidak boleh. Jangan ada di antara kita yang merasa diri kita ini sudah suci. Nggak boleh oleh Al-Quran. Jadi lebih baik kita merasa diri kita ini mesum. Ya, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Ya. Maka terus kita berikhtiar untuk menjadi orang yang baik. Ya, menjadi orang yang baik. Ya. Jadi sangat amat jauh kita dengan Rasulullah SAW. Beliau memang maksum dan kita ini harus mengakui sebagai orang yang mesum itu lebih baik. Ya. Sekali lagi jangan ada di antara kita yang merasa sudah suci, sudah top markotop. Sama sekali itu tidak diperkenankan dalam Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata begini. Orang yang tidak berilmu, ia akan celaka 1 kali. Sementara orang yang berilmu, yang tidak mengamalkan ilmunya, ia akan celaka 7 kali. Jadi hukumannya berat. Kenapa? Sudah tahu tapi dilanggar. Lain dengan tidak tahu. Saya lupa mungkin 5 apa 6 tahun yang lalu. Pulang dari wisuda santriwati TPQ se-Surabaya, saya langsung ada kepentingan menuju pulang kampung ke Lamongan. Nah, di Tugu Pahlawan itu kan banyak jalur itu. Saya maunya langsung ke barat, tapi jalur saya yang paling mepet Tugu Pahlawan itu kan tidak boleh lurus ke barat, harus kembali lagi ke utara. Ternyata jalur yang sebelahnya yang boleh lurus ke barat. Langsung saya disetop oleh Pak Polisi. Ya, saya berhentilah. Bapak mau kemana? Ini mau naik tol ini lurus sana. Oh, apunten Pak, jalurnya salah. Oh iya, mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Kalau saya tahu tidak mungkin saya melanggar. Saya bilang gitu. Ya mungkin karena saya bilang tidak tahu bahwa jalur itu tidak boleh lurus, harus ke kanan, putar balik ke utara. Maka kata Pak Polisi, sampun Pak, monggo. Karena memang jenengan yang tidak tahu, silakan Pak lanjut untuk melanjutkan urusannya ke Lamongan. Oh nggih, matur nuwun. Ya udah 14. Gitu saja. Memang saya benar-benar tidak tahu. Nggak mungkin saya melanggar lah kalau tahu itu ya. Masya Allah. Jadi analognya begitu. Kenapa orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya itu jatuhnya justru 7 kali, kata sahabat Abu Darda? Ya karena sudah tahu tapi melanggar. Lain dengan orang tidak tahu. Ya. Melanggar, wajar, belum tahu. Mantan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan kita tahu itu, itulah yang memberatkannya. Karenanya dikatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang telah kamu ketahui? Jadi nanti di akhirat itu akan ditanya oleh Allah. Kamu kan sudah tahu ilmu ini. Apa yang sudah kamu lakukan waktu itu dengan ilmu yang sudah kamu ketahui itu? Kalau kemudian kita tidak mampu menjawab dengan bahwa ilmu-ilmu yang kita sudah peroleh itu kita praktekkan dalam kehidupan, Masya Allah, itu sanksinya berat para jamaah. Hukumannya berat para jamaah. Ya. Jadi para jamaah rahimahullah, bagaimana kita bisa melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dengan ilmu-ilmu yang kita peroleh itu lalu kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW
Beliau juga mengingatkan kita para jamaah. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun alimun lam yamfa'hullahu bi'ilmi. Begitu konkret peringatan Rasulullah ini. Ya. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu yang tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya itu. Jadi, orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang berilmu yang tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya itu. Apa maksudnya tidak diberi manfaat? Tidak diamalkan. Tidak dipraktekkan. Jadi, justru siksanya, kata Rasulullah, adalah sangat berat. Karena kita sudah tahu, tetapi tidak diamalkan. Para jamaah rahimahullah, jadi seharusnya kita yang sudah memahami tentang keutamaan ilmu itu, ya harus berusaha untuk dapat kita praktekkan. Sehingga dalam sebuah literatur itu ditulis sebuah judul, ya, ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Masya Allah, itu bagus, kan? Ilmu yang amaliyah itu ilmu yang harus diamalkan, dipraktekkan. Lalu amal yang ilmiah artinya amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu harus ilmiah, berdasarkan ilmu. Tidak boleh kita ibadah itu tanpa ilmu. Tetapi juga tidak boleh ilmu itu tanpa kita praktekkan dalam melaksanakan amal atau ibadah. Sehingga dalam kitab Matan Zubat itu dijelaskan bahwa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal, ya, yang kita lakukan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu mardudah, tertolak, la tuqbalu, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka sangat penting kita punya ilmu, tetapi harus yang amaliyah, ilmu yang diamalkan. Sangat penting juga kita mengamalkan, kita beribadah, kita beramal yang didasari dengan ilmu para jamaah. Jadi tidak sah dengan sholat duhur kok 3 rakaat. Kenapa kok 3 rakaat? Karena tidak ngerti ilmu, nah, misalnya. Kalau yang sah itu 4 rakaat dan 2 rakaat. 4 rakaat karena kita lakukan dengan sempurna, 2 rakaat karena kita lakukan dengan cara qasar. Itu baru boleh. Itu baru sah. Ya. Masih sering para jamaah di masjid-masjid di mana kita berada itu kita jumpai orang-orang yang makmum masbuk itu jamaah. Ya. Dan ini sudah sering saya sampaikan. Begitu masbuk, Allahu Akbar. Imamnya sudah rukuk dan sudah bangun. Dia baru Allahu Akbar, rukuk sendiri. Begitu nanti salam, dia tidak menambah 1 rakaat. Padahal, menurut hadis Rasulullah SAW, ukuran seseorang itu dihitung mendapatkan 1 rakaat jika bisa rukuk bersama rukuknya imam. Mboten rukuk kiambak. Ya, kalau rukuk sendiri tidak dihitung mendapat 1 rakaat. Jadi rukuk bersama rukuknya imam terhitung 1 rakaat. Allahu Akbar, langsung rukuk. Tapi masih bersama rukuknya imam terhitung 1 rakaat. Sementara masih banyak orang yang rukuknya sendiri, imamnya sudah i'tidal, dia rukuk sendiri. Lalu nanti begitu salam, ikut salam. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena tidak mengerti ilmunya. Karena tidak mengerti ilmunya.
Kenapa masih banyak kita membaca Al-Quran belum tartil? Karena tidak mengerti ilmunya. Maka saya ini sebenarnya sedih para jemaah. Ketika kemudian harus sholat di masjid-masjid di mana saat kita dalam perjalanan lalu ngapunten imamnya bacaannya belum tartil wis wani dadi Pak Imam sholat ini berat loh itu. Ya, itu berat itu, ya. Jadi bacaannya belum tartil sudah berani ngimami. Insyaallah. Itu berat para jamaah, ya. Sangat berat. Ya. Kenapa kok belum tartil? Belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu pasti akan dibaca dengan tartil. Kadang-kadang yang terjadi yang wajib panjang 6 harokat malah dibaca hanya 4 harokat. Yang boleh hanya 2 harokat malah dibaca 5 harokat. Itu kan semuanya terjadi karena belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu, tidak mungkin orang baca Quran itu disalah-salahin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti dibaca dengan tartil. Pasti dibaca dengan benar. Pasti dibaca dengan baik. Oke? Jadi ilmu memang penting, tetapi amal sangat penting. Ya, amal sangat penting, tetapi mendasari amal dengan ilmu juga sangat penting. Ya, jadi ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah itu sangat penting. Ya, memang bodoh juga tidak boleh, tapi pinter sekedar teori, tetapi tidak dipraktekkan juga sebuah kedoliman. Ya, sebuah kedoliman. Itu para jamaah. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi adapun orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu mukasyafah. Orang-orang yang mengaku sudah mengetahui ilmu mukasyafah, ilmu yang mengetahui tentang Allah. Sifat-sifat Allah yang disebut dengan ilmu ma'rifat tadi itu. Ya. Jadi sudah mengetahui tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya. Ya. Dan bersamaan yang demikian, ternyata ia lengah tentang perbuatan yang menyia-nyiakan perintah Allah dan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Maka itu terpedaya dengan lebih berat. Jadi sudah paham ilmu mukasyafah, tetapi kemudian menyia-nyiakan perintah Allah. Ya. Lalu melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Maka itu terpedayanya sangat berat. Ya, terpedayanya sangat berat. Sehingga dianalogkan, Bapak Ibu, dianalogkan seperti orang yang melayani seorang raja. Orang tersebut paham betul secara fisik rajanya itu tinggi besar, tampan, kesukaannya ini, lalu yang tidak disukai ini. Tetapi apa yang menjadi kesukaan raja itu dan apa yang tidak menjadi kesukaan raja itu tidak dipedulikan oleh pelayan tadi itu. Maka apa yang akan terjadi jamaah? Raja akan marah berat. Jika apa yang tidak disukai itu diberikan, sementara apa yang disukai itu tidak diberikan. Ingin dicintai oleh seorang raja tadi, tetapi tidak faham apa-apa yang dicintai oleh raja. Dan tidak faham apa-apa yang tidak disenangi oleh raja. Bukan sekedar tidak faham, tetapi juga tidak mempraktekkan. Ya, apa-apa yang disukai oleh raja, apa-apa yang tidak disukai oleh raja. Demikian kita sebagai seorang hamba yang harus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah. Kita harus tahu ya, apa-apa yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ya. Maka para jamaah, kalau kita kembali kepada petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu ada 7 kelompok. Yang pertama ada orang muhsinin. Ya. Itu Allah jelaskan dalam Al-Baqarah 195
Ali Imran ayat 134 dan 148. Dan Al-Ma'idah ayat 13 serta ayat 93. Kelompok yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah muttaqin. Allah jelaskan di Ali Imran 76 atau ayat 4 dan ayat 7. Kemudian muqsitin, orang-orang yang selalu berbuat adil. Allah jelaskan di Al-Maidah 42, Al-Hujurat ayat 9, Al-Mumtahanah ayat 8. Yang keempat, mutatohirin atau muttahirin, orang-orang yang selalu mensucikan diri. Itu dijelaskan dalam Baqarah 222 dan At-Taubah ayat 108. Kemudian as-sabirin, orang yang sabar, itu adalah orang-orang dicintai oleh Allah. Itu dijelaskan dalam Ali Imran ayat 146. Demikian yang keenam, mutawakkilin, orang-orang yang selalu menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Dijelaskan dalam Ali Imran 159. Dan kemudian saffan wahidah, orang yang berada dalam satu barisan, ya, persatuan dan kesatuan. Allah jelaskan dalam surat As-Saff, ya, surat 61 ayat yang ke-4. Nah, di samping panjenengan harus paham kelompok hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Muhsinin itu ayatnya paling banyak, 5 ayat. Sehingga kalau kita kembali kepada pemahaman tentang tingkatan ad-din, tingkatan agama itu Islam, atasnya iman, atasnya ihsan. Makanya ihsan, orang-orang yang berbuat kebajikan, yang orangnya disebut muhsinin atau orang-orang yang muhsin, itu ayatnya paling banyak, 5 ayat. Muttaqin hanya 3 ayat, muqsitin hanya 3 ayat, mutatohirin 2 ayat, as-sabirin 1 ayat, mutawakkilin 1 ayat, safwa wahidah 1 ayat. Jadi di samping kita harus tahu orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kita harus berusaha masuk pada kelompok-kelompok hamba yang dicintai oleh Allah tadi itu, dengan mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari, kita juga wajib tahu para jamaah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ya, orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau yang kelompok pertama, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Kelompok yang kedua, innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak mencintai. Artinya Allah benci. Itu justru dalam Al-Quran para jamaah ada 13 kelompok. Nah, jadi lebih banyak kelompok-kelompok hamba yang tidak dicintai oleh Allah. Maka kita harus menghindarkan diri, ya, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan Allah benci terhadap kita, yang menyebabkan Allah tidak mencintai kita. Pertama ada kelompok Al-Mu'tadin. Ya. Al-Mu'tadin ini orang yang melampaui batas. Ya. Ada di Al-Baqarah 190 dan Al-Ma'idah 87. Kemudian Al-Fasad, orang yang selalu berbuat kerusakan. Baqarah 205. Kemudian kulla kaffarin asim, orang-orang yang kufur dan selalu berbuat dosa. Ya. Baqarah 276. Lalu al-kafirin, orang-orang kafir itu sendiri, orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ada di Al-Imran 32. Al-zalimin, orang-orang yang selalu berbuat zalim, aniaya. Al-Imran 57 dan ayat 140 ditambah Asyura ayat 40. Kemudian mukhtalan fakhura, ya, sombong dan membanggakan diri. Ya, hati-hati, sombong dan membanggakan diri adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Di An-Nisa 36, di surat Luqman ayat yang ke-18 dan surat Al-Hadid ayat 23.
Ya, banyak ayatnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, khawanan asiman. Khawanan asima, bergelimang dosa. Di surat An-Nisa ayat 107. Kemudian as-su'ul qaul, ucapan yang jelek, perkataan yang kotor. Ya. An-Nisa 148. Kemudian mufsidin, orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, hampir sama dengan al-fasad tadi itu. Di Al-Maidah 64 ditambah Al-Qasas ayat 77. Kemudian orang-orang yang khainin, orang yang selalu berkhianat. Itu dijelaskan di Al-Anfal ayat 58. Kemudian yang ke-11, mustakbirin, orang-orang yang selalu sombong. Allah jelaskan di dalam An-Nahl ayat 23. Kemudian yang ke-12, khawanin kafurin. Khawanin kafurin. Atau khawanin kafur. Orang yang berkhianat lagi kufur nikmat Allah. Dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 38. Dan yang terakhir, al-farihin. Ya, orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Al-Qasas ayat 76. Itulah para jamaah kelompok orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ya, kita harus tahu kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah, sekaligus kita harus tahu kelompok orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus selalu berikhtiar ya, untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah, sementara cukup. InsyaAllah disambung pada kesempatan berikutnya. Kami kembalikan kepada Pak Istiqom. Monggo Pak Istiqom.